mencapai ketenangan hidup melalui pemikiran Epikurus, memahami ketenangan dan kesenangan dalam hidup. Cara mencapai ketenangan hidup ataraksia menurut filsafat Epikurus, salah satu tokoh klasik Yunani yang dikenal sebagai pelopor aliran Epikureanisme. Lama ini penting karena ketenangan dan kebahagiaan seringkali menjadi tujuan banyak orang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup modern, seperti kecemasan dan kegelisahan yang semakin meningkat. Dalam kajian ini, sejumlah konsep kunci yang dijelaskan oleh Epikurus akan dibahas antara lain atonia, yang berarti bebas dari rasa sakit fisik, ataraksia yaitu ketenangan batin tanpa kecemasan, serta pembagian keinginan manusia menjadi 3 kategori, natural necessary keinginan alami, dan perlu dipenuhi natural unnecessary alamiah, tapi tidak harus dipenuhi, dan unnatural tidak alami atau tidak perlu. Konsep hedonisme yang sering disalahpahami juga dikritisi di sini. Dengan Epikurus menawarkan pandangan hedonisme yang moderat dan rasional, tujuan hidup kita adalah kesenangan, tetapi bukan kesenangan yang dangkal atau berlebihan, melainkan yang membuat tubuh tidak sakit dan jiwa tidak resah. Bab ini juga menyajikan sejumlah rumus praktis yang dapat membantu pembaca mengelola keinginan dan menghadapi kecemasan untuk mewujudkan hidup yang damai dan bahagia. 1. Latar belakang dan gaya hidup Epikurus. Epikurus lahir sekitar tahun 341 SM dan meninggal tahun 270-an SM. Hidup sezaman dengan beberapa filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles, namun ia memilih gaya hidup yang sederhana dan berbeda. Epikurus mendirikan sebuah bintang ke pos bintang semacam asrama pendidikan atau pondok pesantren ala Yunani kuno tempat ia dan murid-muridnya hidup bersama dan belajar secara langsung. Murid-murid Epikurus tidak dipanggil murid tetapi sahabat, menandakan hubungan kedekatan dan inklusif seperti hubungan persahabatan. Gaya hidup Epikurus sangat sederhana, makan hanya roti, air, dan sedikit keju. Meskipun sederhana, ia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan gembira setiap hari. Bahkan di masa akhir hidup saat menghadapi sakit ginjal yang parah, Epikureanisme sering dibandingkan dengan Stoikisme. Kedua aliran ini bersaing dalam menawarkan solusi atas kegelisahan hidup. Tetapi Epikurus memiliki pendekatan yang lebih realistis dan moderat terutama dalam pandangan terhadap kematian dan Tuhan. Quote populer yang dikenal dari muridnya adalah, "Hiduplah seolah-olah mata Epikurus sedang mengamatimu," artinya hidup dengan kesadaran penuh akan perilaku. Sebagai wujud penghormatan pada nilai-nilai guru dual, prinsip-prinsip dasar hidup tenang Epikureanisme, Epikurus mengajarkan 4 prinsip utama dalam menjalankan hidup sederhana untuk mencapai ketenangan. Kesederhanaan. Hidup tidak perlu berlebihan dalam memenuhi keinginan. Cukup kebutuhan dasar saja. Kebersamaan dan persahabatan, memiliki sahabat sebagai pendukung dalam suka maupun duka sangat penting untuk hidup yang stabil. Belajar mandiri, mendorong berpikir kritis dan kontemplasi pribadi untuk memahami dan menghadapi hidup. Menjauhi keramaian yang tidak manfaat, aktivitas sosial yang berlebihan, dan tidak terkontrol dianggap Epikurus sebagai sumber kegelisahan yang sia-sia. Hidup tersembunyi latebioses adalah konsep kunci yang mengajarkan agar kita menjauh dari perhatian publik yang berlebihan. Karena keramaian dapat memicu kecemburuan dan hasrat yang tidak terkontrol. Jika kamu hidup tersembunyi, kamu akan lebih bebas, lebih nyaman, dan godaan akan lebih sedikit. Contoh nyata, jika kita terlalu sering membandingkan diri dengan teman di media sosial, kita lebih sulit untuk hidup sederhana dan tenang. 3. Filosofi kesenangan sebagai gerbang ketenangan. Epikurus menekankan bahwa kesenangan adalah gerbang utama menuju ketenangan ataraksia, akan tetapi, kesenangan yang dikejar haruslah rasional dan bijaksana, bukan kesenangan yang hanya bersifat sementara dan berlebihan. Kesenangan kinestetik adalah kesenangan yang berproses. Seperti saat lapar lalu makan. Kesenangan statis adalah kesenangan yang didapat setelah proses itu selesai, seperti rasa kenyang dan puas setelah makan. Prinsipnya, setelah mencapai kesenangan statis, jangan ditambah lagi, karena berlebihan justru menimbulkan kesakitan dan masalah. Epikurus memperingatkan agar kita menghindari kesenangan yang menyebabkan rasa sakit di kemudian hari, misalnya, makanan enak yang berlebihan memicu penyakit. Sebaliknya, kesenangan yang mungkin menyakitkan untuk sementara, misalnya cepat belajar atau berolahraga, dapat menghasilkan kesenangan yang lebih besar dalam jangka panjang. Selain itu, Epikurus mengajarkan untuk memilih kesenangan dengan mempertimbangkan 3 aspek: intensitas, seberapa kuat kesenangannya; durasi, seberapa lama kesenangan itu berlangsung; kemudian, bebas dari rasa sakit,
atau dampak negatif sama sekali. Jika harus memilih, lebih baik memilih kesenangan dengan durasi yang lebih panjang atau kemurnian yang lebih tinggi daripada intensitas sesaat. 4. Pengendalian keinginan sebagai kunci ketenangan. Epikurus membedakan 3 jenis keinginan yang harus dipahami dan dikelola agar hidup tenang. 1. Natural, necessary, alami dan perlu. Kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal. 2. Natural, unnecessary, alami tapi tidak wajib. Keinginan seperti makanan enak, pakaian mewah, gadget mahal. 3. Unnatural, tidak alami. Keinginan yang tidak perlu, bahkan berpotensi merusak. Seperti keinginan berkuasa, popularitas berlebihan, koleksi kekayaan tanpa batas. Strategi Epikurus, fokuslah penuhi keinginan natural necessary terlebih dahulu. Keinginan natural unnecessary boleh dipenuhi jika tidak menyebabkan sakit atau masalah. Keinginan unnatural sebaiknya diabaikan atau dikurangi karena berpotensi menjadi sumber stres dan kegelisahan. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan tambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya. Catatan juga penting, jangan merusak apa yang sudah kamu miliki dengan terlalu menginginkan yang belum ada, agar hidup tetap tenang dan bersyukur atas apa yang dimiliki. 5. Menghadapi kecemasan dan ketakutan, termasuk ketakutan terhadap kematian. Menurut Epikurus, kecemasan, terutama ketakutan terhadap kematian, merupakan penghalang utama ketenangan hidup. Ia menegaskan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena saat kematian terjadi, kita sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang bisa dirasakan. Ketakutan yang berlebihan sering kali berasal dari pikiran kita sendiri, yang dipenuhi oleh berita negatif dan informasi yang belum tentu benar. Mengurangi atau menghilangkan ketakutan yang tidak rasional adalah bagian penting untuk mencapai ataraksia. Epikurus mengajak kita memahami bahwa aku tidak ada, aku ada. Aku tidak peduli, sebagai bentuk penerimaan yang melepaskan diri dari ketakutan dan kegelisahan. 6. Pentingnya persahabatan dalam mewujudkan ketenangan hidup. Dalam filsafat Epikurus, salah satu sumber terbesar kebahagiaan dan ketenangan adalah persahabatan yang tulus. Persahabatan menawarkan dukungan emosional, rasa aman, dan stabilitas dalam menghadapi kesulitan. Epikurus menilai persahabatan bahkan lebih tinggi daripada ikatan pernikahan, karena persahabatan dianggap lebih murni dan tanpa pamrih. Keyakinan adanya sahabat yang siap membantu kapanpun membuat seseorang merasa mantap dan tenang menghadapi masalah hidup. Contoh praktis, sangat dianjurkan makan dan minum bersama sahabat karena pengalaman kebersamaan meningkatkan kebahagiaan. 7. Menjaga kemandirian dan tidak terlalu memperhatikan pendapat orang banyak. Epikurus juga mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menuruti kemauan atau pendapat orang banyak. Hidup yang berusaha memuaskan semua orang akan menjadi merepotkan dan justru membuat stres. Contoh humor penggambaran Nasruddin yang berusaha menuruti semua komentar orang tentang cara naik keledai, akhirnya ia jatuh pada keputusan terbaik, namun tetap dikritik. Prinsip ini mengajarkan agar kita tetap natural dan konsisten pada kodrat diri sendiri tanpa mudah terdistraksi oleh opininya orang lain yang bisa berubah-ubah dan tidak pasti. 8. Menegakkan prinsip dan nilai hidup untuk ketenangan, selain aspek fisik dan psikologis. Epikurus menekankan bahwa ketenangan juga bergantung pada menegakkan prinsip dan nilai pribadi. Ketika seseorang menjalankan nilai hidupnya secara konsisten, misalnya kejujuran, keimanan, atau keteraturan ibadah, maka ketentraman batin semakin terjaga. Sebaliknya, pengabaian prinsip akan menimbulkan kegelisahan batin, rasa bersalah, dan ketidaknyamanan yang terus mengganggu ketenangan. Kesalahan atau dosa yang tidak diakui akan menjadi beban dalam ingatan dan menimbulkan ketakutan terhadap balasan masa depan, menghalangi ketenangan hidup. Keseimbangan kesenangan dan ketenangan menjadi kunci hidup bahagia. Dari pemikiran Epikurus, dapat disimpulkan bahwa ketenangan hidup ataraksia tidak bisa dipisahkan dari hidup yang penuh kesenangan hedonisme. Namun kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan rasional, sederhana, dan mendalam, bukan hedonisme dangkal atau berlebihan. Menghindari rasa sakit fisik, aponia, dan gangguan batin adalah fondasi utama untuk hidup tenang. Mengelola keinginan dengan bijak dan sadar akan 3 jenis keinginan menjauhkan kita dari stres dan penderitaan yang sia-sia. Persahabatan tulus memberikan dukungan dan ketenangan jiwa yang sangat penting. Menerima kematian sebagai sesuatu yang alami dan tidak perlu ditakuti mengurangi kecemasan terbesar dalam hidup. Memegang teguh prinsip
nilai, dan hidup sederhana membantu menegakkan ketenangan batin yang berkelanjutan. Akhirnya, pelajaran dari Epicurus mengarahkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, menjaga kesenangan yang sehat, menjalani hidup sederhana, dan membangun hubungan sosial yang berkualitas untuk mewujudkan hidup bahagia dan damai yang sesungguhnya. Epikurianisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan hidup sederhana dan bahagia melalui kesederhanaan dan pengendalian diri untuk mencapai ataraksia ketenangan batin. Hidup tenang bermula dari menghilangkan sakit fisik aponia dan batin. Keinginan manusia dibagi menjadi 3 kategori: natural necessary, natural unnecessary, dan unnatural. Fokus pada yang pertama dan kedua. Hindari yang ketiga. Kesenangan harus dipilih berdasarkan intensitas, durasi, dan kemurnian. Hindari kesenangan berlebihan yang berujung sakit. Persahabatan tulus adalah salah satu faktor utama kebahagiaan dan ketenangan. Ketakutan, terutama terhadap kematian, adalah sumber kecemasan yang harus dihilangkan melalui pemahaman rasional. Menjaga prinsip dan nilai hidup secara konsisten memberi ketenangan batin. Hidup tersembunyi dan tidak terlalu terpengaruh opini orang banyak membantu mengurangi kegelisahan. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan tambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya.